Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz yang kami hormati beserta anak-anakku yang Umi sayangi, Umi cintai, dan Umi banggakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ini Umi sayangi, Umi doakan setiap malam, ya, karena kalian juga mendoakan Umi, ya. Umi dengar tuh setiap waktu nama Umi, nama Abi disebutkan. Alhamdulillah, Umi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz beserta anak-anak semuanya, selalu mendoakan Umi, ya. Mudah-mudahan kalian begitu pula. Artinya apa? Sehat. Sehat di sini sehat jasmani dan rohani. Ya, manusia itu terdiri dari dua bagian. Ya. Pertama jasmani. Mana jasmani? Ini yang kelihatan. Mana rohani? Dalam kolbu yang tidak kelihatan, tapi bisa merasakan. Ya. Sekarang kebutuhan jasmani, ya. Kebutuhan jasmani itu apa saja? Ayo coba, Ahwat, siapa yang tahu kebutuhan jasmani? Makan. Oke, apa lagi? Apaan? Satu orang nih, apaan? Coba. Habis makan apa? Minum, bagus. Apa lagi? Ahwat? Olahraga kesehatan ya, bagus. Apa lagi? Istirahat. Istirahat. Ya. Jadi badan kita ini, ya, biar kamu tahu, hanya terdiri dari apa? Kalau kamu lihat sapi dipotong, lihat apa yang ada dalam sapi itu? Yang ada apa? Daging, ada kan? Ada tulang, ada lemak, ada apa? Ada cairan, ada darah, macam-macam. Dalam perutnya itulah alat-alat sama kayak kita juga. Yang tadi disebutkan itu kan? Ada apa? Jantung, usus, paru-paru, ginjal, macam-macam. Itu adalah semua alat-alat tubuh yang harus kita penuhi dengan makan dan minum, ya. Sekarang kamu kalau puasa nih, Umi tanya ya, kalau puasa apa yang sering kamu rasakan? Lapar dan haus atau haus dan lapar? Lapar. Dua-duanya ya. Lapar dan haus telah hilang lenyap. Tapi yang paling berat apa dirasakan? Pintar. Haus banget, ya. Kalau kita puasa, aduh, tenggorokan kering amat nih. Kalau lihat air rasanya mau minum, gitu nggak? Apalagi lihat es yang merah-merah pengen minum, tapi tidak boleh karena puasa. Ya, oleh karena itu minum itu sangatlah penting di dalam tubuh kita, yaitu air. Ya, jadi manusia ini 60%, bayangin 60% itu terdiri dari air dalam tubuh kita. Makanya kalau kamu lari-larian berkeringat nggak? Itu air yang keluar. Kemudian kalau kamu napas pakai gelas, ya, ini gelas kosong, ada nggak kelihatan uap-uap air? Kelihatan kan? Itu pun napas pakai air. Paham ya? Ya. Jadi keringat itu apa yang dikeluarkan? Air. Terus kalau kita gitu di gelas, itu juga air. Kemudian kalau kita buang air kecil,
Air bukan? Air. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya air yang kita keluarkan, makanya minum harus cukup sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sekarang Umi tanya, orang yang normal ya, itu sehari berapa gelas minumnya? Hah? Berapa? Ada. Yang ngomong 8 siapa? Coba tunjuk tangan. Yang tinggi 8. Yang lain ngomong berapa gelas tadi? Hah? 12. Ada lagi yang ngomong 12 berapa? Orang berapa? Hah? Yang ngomong 2 gelas siapa? Kamu bilang berapa? 12. Coba tunjuk tangan yang bilang 12. Ahwat gak ada? 12. Masya Allah. Yang bilang 10 gelas ada nggak? Yang bilang 10 gelas? Hah? Nggak ada. Jadi antara 8 dan 12. Mana yang betul? 12. 8. Itu pada umumnya 8. Itu berapa liter? 2. Udah pada pinter kalian. Mumtaz ya. Jadi ini kalau kita lihat, ini isinya 1,5 liter. 1,5 ya. 1,5 liter. Kurang atau lebih? Kurang berapa liter lagi? 5. Berarti kalian harus minum mulai dari bangun tidur sampai mau tidur 1 botol sama setengah botol lagi. Itu baru mencukupi kebutuhan tubuh ya. Sekarang kami tanya, siapa yang suka sakit tenggorokan? Tunjuk tangan. Aduh, tenggorokanku sakit, nelen sakit. Ada nggak yang? Ayo, nggak mau nunjuk. Siapa yang pernah sakit tenggorokan? Yang sering. Masya Allah, 1 orang. Kalian nggak pernah? Apalagi tunjuk tangan, nggak usah malu-malu, jujur saja. Nanti biar bisa tahu cara pencegahannya. Kamu perempuan? Alhamdulillah. Siapa yang suka sakit tenggorokan? Bentar sakit, bentar batuk. Siapa tuh? Cuma dikit ya, alhamdulillah. Siapa yang punya penyakit amandel? Amandel? Sudah dioperasi? Hah? Belum? Yang udah dioperasi siapa? Coba tunjuk tangan. Amandel udah dioperasi. Kamu sudah? Sudah? Yang amandel coba tunjuk tangan lagi. Tunjuk tangan yang amandel. Siapa yang udah dioperasi? Hah? Ada? Enggak ada, tapi belum dioperasi ya. Nah, itu harus diamati dan harus dicegah makanan yang akan merusak keamanan ya. Jadi Umi tanya pertama mulai dari adab minum. Nah, adab minum. Pertama apa? Duduk. Duduk ya. Duduk apa lagi? Kemudian doa. Hah? Ya. Apa lagi? Duduk. Lagi. Kemudian apa lagi? Pertama duduk. Itu betul, bagus. Duduk nih. Kemudian habis duduk apa lagi? Air. Kalau duduk udah ada airnya. Ini kayak Umi duduk, airnya udah ada. Kemudian tangan. Kemudian baca apa? Bismillah. Kemudian ditelan. Setelah diteguk dia baca apa lagi? Itu tuntunan Rasul ya. Sekarang Umi mencoba nih ya. Kalian lihat aja dulu ya. Jadi pertama duduk, di sini Umi duduk, kemudian kita lihat apa nih isinya di dalam. Air putih kah? Air susu kah? Air kopi kah? Atau racun? Nah, ini perlu dilihat ya. Oh, ini air bersih, boleh kita minum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara Nabi. Tapi Nabi kalau minum tidak sekali glok. Kalian kalau haus habis main bola, aku haus nih mau minum, buru-buru glok.
itu tidak baik untuk Kesehatan. ya. Jadi itu kalau orang minumnya langsung 1 gelas habis, kayak orang kesetanan. Tahu nggak kesetanan? Keausan, tergopok-gopok, udah gitu perut kembung. Nah, jadi gimana dong caranya Nabi? Seteguk, ya tadi Umi bilang Bismillah seteguk, kemudian baca Alhamdulillah, kemudian seteguk lagi Bismillah, baca Alhamdulillah, kemudian seteguk lagi baca Alhamdulillah. Berapa kali teguk? Begitulah ajaran Rasulullah. Kenapa seperti itu? Supaya turunnya pelan-pelan. Ya, kita kalau turunnya banyak sekali itu air, ini sakit loh. Terasa di sini sakit, ya. Jalanan makanan itu sakit kita di situ. Karena kebanyakan. Tapi kalau seteguk sambil tarik nafas di antaranya. Jadi seteguk, ya, Bismillah, seteguk lagi, Alhamdulillah, seteguk lagi, baca doa Bismillah, kemudian seteguk lagi sampai 3 kali. Ya, berapa kali? 3 kali. Apa manfaatnya? Manfaatnya selama air itu masih ada di dalam tubuh kita itu dijauhi dari dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi dari dosa artinya apa? Kalau kita mengambil uang nggak jadi. Kenapa? Di dalam ada air tadi yang sudah dibacakan dengan Alhamdulillah. Jadi air itu kalau kita bacakan dengan kalimat Allah itu menjadi obat, ya, menjadi obat dan penangkal. Makanya kalau minum harus baca Bismillah. Sudahnya baca apa lagi? Alhamdulillah. Itulah tuntunan Rasul yang harus kita pakai setiap kita minum. Bolehkah kita minum buru-buru? Ya. Langsung 1 gelas habis? Ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Setan. Pertama kayak setan. Yang kedua, tidak baik untuk kesehatan. Ya. Oleh karena itu, kalian kalau mau makan, sebelum makan siapkan apa? Air dulu. Jangan makan lagi makan kesertan. Repot deh. Ya kan? Pernah nggak begitu? Makan apa? Keselak nggak? Pernah keselak nggak? Pernah keselak. Makanya kalau makan nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara, diam. Ya, kalau makan diam, dinikmati apa adanya, dikunyah yang halus. Kalau udah halus baru ditelan pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Bahkan sebetulnya kalau menurut ilmu kesehatan itu dikunyahnya sampai 24 kali sampai halus banget. Kalian sampai berapa kali? Sekali, 2 kali telan, ya, telan. Nah, itu nanti itu kerjanya berat. Soalnya masih kasar nih kata penonton. Ya. Nah, oleh karena itu kalian kalau minum pakai adab, ya, pakai adab. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh buru-buru, tidak boleh sampai tumpahan. Kalian ke belakangku kan uang air tumpah sampai becek kemudian. Bagus kah itu? Membazir kah itu? Masih. Nah, kalau membazir temannya siapa? Karena itu kalau mau minum pun harus kita takar. Kita kalau nggak habis 1 gelas, setengah gelas dulu. Paham nggak? Jangan kita nuang 1 gelas, minum separuh, buang. Nanti yang lain lagi. Taruh 1 gelas, minum separuh, buang lagi. Akhirnya coba yang belakangan nggak kebagian air karena kamu buang. Oleh karena itu mulai dari sekarang minum pun kira-kira seberapa sendok? Hah? Anak-anakku yang Umi sayangi serta Umi cintai, ya, kalian ini diajar masalah akhlak, masalah adab, ya. Ada ilmu dari ustadz
itu dipakai, didengarkan dan diamalkan. Termasuk ini adab minum yang tadi itu. Yang berapa poin itu tadi? Ya. Itu kamu ingatin dan kamu praktekkan. Pertama apa tadi, ulangin? Bolehkah berdiri? Tidak boleh. Tapi kalau keadaan terpaksa berdiri boleh. Dosa kan? Tidak dosa. Tapi lebih baik duduk. Kemudian pakai apa? Tangan kanan. Kemudian baca apa? Kemudian diseteguk. Setelah itu baca Alhamdulillah. Pintar semua ya. Siapa yang ngantuk? Yang ngantuk ke belakang. Ngambil dulu. Nah, siapa yang ngantuk? Ntar yang ngantuk, Umi kasih permen biar jangan ngantuk. Nah, jadi sekarang kamu tahu nggak gunanya air di dalam tubuh? Ayo, siapa yang tahu? Aku sudah banyak tahu nih, ya. Sudah sering Umi kasih kajian tentang kesehatan, ya. Jadi kalau kita minum itu ada gunanya. Pertama apa? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Jadi kita minum itu pertama untuk mengganti cairan yang sudah keluar. Itu tadi kan, buang air kecil, kemudian kita main bola, kemudian kita jalan sana, jalan sini untuk energi dan untuk apalagi namanya kesehatan kulit ya. Nah jadi itu dibutuhkan air yang banyak di dalam tubuh kita. Sekarang kalau musim dingin minum harus cukup juga, ya. Artinya apa? Minum juga harus banyak sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi habis makan minum. Dengarkan. Habis makan apa? Habis buang air kecil minum lagi. Kenapa? Karena mengganti cairan yang sudah harus diganti. Jadi kita harus minum. Kemudian habis olahraga apa? Minum lagi. Nanti mau tidur? Minum lagi. Nah, jadi minum itu penting sekali. Kalau teman kamu ada yang lupa minum, ya diingatkan. Jadi ada cerita ini. Kalian ini kalau masih kecil SD ya, itu senangnya apa? Bermain. Apa? Bermain dari pagi sampai malam mau main terus. Gak ingat belajar, makan disuruh juga malas. Main sono, main sini. Terkadang habis makan pun tidak mau minum, langsung lari. Mau apa? Main. Itulah masa anak-anak, masa bermain. Jadi ada seorang anak, dia itu sangat aktif sekali. Lomba lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Habis makan enggak minum, langsung pergi. Karena sering seperti itu, lama-lama ginjalnya infeksi. Ya. Bagaimana tandanya? Pertama dia pusing banget, sakit kepalanya. Habis sakit sakit. Setelah sakitnya banget, diobatin tidak sembuh. Orang tuanya bingung, kok nggak sembuh? Biasanya kalau dikasih obat pusing sembuh. Ya. Setelah lama kemudian, apa yang terjadi? Semua bengkak. Bengkak tau nggak? Mukanya bengkak, tangannya, kakinya. Wah, orang tuanya kaget. Loh kok jadi seperti ini anak? Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pertama dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah, setelah dilihat, oh ibu, ini harus dirujuk ke rumah sakit besar karena ini ada masalah. Ibunya sedihnya luar biasa. Dia merasa, anak saya kenapa nih? Ada apa ini? Kok sampai dibawa ke rumah sakit besar? Ternyata sampai di rumah sakit besar langsung masuk ke ruang UGD. Apa kepanjangannya? Darurat. Seru nih kalau ada gawat darurat. Jangan-jangan isjad ya. Naudzubillah ya.
Kemudian setelah diperiksa, oh Bu, ternyata ini anak harus dirawat, tidak boleh pulang karena penyakitnya berat. Kemudian diambil darah, diperiksa di laboratorium, ternyata penyakit infeksi ginjal. Luar biasa. Itu bukan penyakit ringan ginjal. Kamu tahu nggak ginjal gunanya apa? Menyaring kotoran, menyaring racun-racun, membuang kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Dia sudah tidak berfungsi karena infeksi. Karena terjadi infeksi itu, makanya air tidak bisa diserap, makanya terjadi badannya bengkak-bengkak. Airnya ngumpul di badan itu, nggak bisa keluar. Pipis susah, tidak keluar keringat, ngumpul di badan. Kalau sudah begitu, itu berat, ya. Oleh karena itu kalian jangan sampai seperti itu, ya. Siapa yang mau sakit? Nah, ada nggak yang mau sakit? Kasih duit 1 miliar, mau nggak? Duitnya mau, sakitnya nggak mau, gitu kan? Nah, jadi siapapun orangnya tidak ada yang mau sakit. Pokoknya apa? Sehat, ya. Oleh karena itu kalian harus menjaga kesehatan. Pertama tadi yaitu banyak minum air sesuai dengan kebutuhan, ya. Yang keduanya, gunanya air dalam tubuh untuk membantu melancarkan peredaran darah. Ini Iman gak ada yang bawa buku ya? Nggak ditulis. Besok aku mintanya harus tahu semuanya, ya. Ahwat bawa semua. Jadi gunanya air yang pertama tadi apa? Pertama untuk menggantikan air yang keluar, ya. Yang kedua untuk melancarkan peredaran darah. Jadi dalam tubuh manusia itu ada darah, ya. Darah itu juga itu ada mengandung kotoran. Kalau kurang air itu darah bisa tidak lancar, bisa mampet, bisa ada itu kejepit, ya. Ada saraf kejepit, itu macam-macam lagi kejadian. Nah, jadi itu semua akan mengganggu kesehatan kita, ya. Kalau kita darahnya kental itu nanti bisa ke stroke, bisa ke darah tinggi, macam-macam itu akibat darahnya, ya. Karena itu kalian jangan sampai kurang minum, karena untuk apa tadi? Membantu melancarkan peredaran darah. Kemudian air juga gunanya untuk menjaga suhu tubuh, ya. Kalian pernah panas nggak? Panas diukur sampai 40 derajat. Yang normalnya berapa? 36 sampai 30 derajat Celcius, ya. Itu suhu badan manusia normal. Kalau lebih dari segitu, itu namanya sudah kepanasan, suhunya tinggi. Karena apa? Kurang cairan, kurang minum. Makanya kalau badan panas banyak minum. Nanti kalau ada minum, biasanya buang air seni, minum lagi buang air seni, nanti panasnya akan turun. Ya, kalau orang panas itu biasanya pusing kepalanya. Ya, kamu tahu merasakan kan? Pusing, panas. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga tekanan darah. Tekanan darah itu yang normal 100 berapa? 10/80 atau 120/80. Kamu pernah tensi nggak? Ditensi, masa nggak pernah? Itu kalau kita kurang minum itu bisa tinggi tensinya. Kalau tensinya tinggi itu nanti akan menjadi darah tinggi. Kalau darah tinggi jadi stroke. Jadi kaitannya banyak itu, hanya gara-gara air minum, ya. Kemudian menjaga turunnya tingkat konsentrasi. Artinya apa? Kalau kita haus, ya. Kalau kita haus, kamu tenang nggak rasanya? Nggak tenang kan? Pengen minum kan? Makanya jadi tidak konsentrasi. Oleh karena itu begitulah perlunya minum supaya kita lebih konsentrasi, ya. Ada yang bertanya? Ustaz, ada yang bertanya masalah air?
Kemudian yang selanjutnya yaitu melindungi dari penyakit dehidrasi. Tahu nggak dehidrasi? Dehidrasi itu kekurangan cairan. Siapa yang pernah sakit diare? Tunjuk tangan. Kamu pernah diare? Apa yang dirasakan? Hah? Mules, sakit perut, BAB-nya cair, ya kan? Nah, terkadang muntah juga. Diare itu penyakit yang perut ya. Nah itu kalau kita muntah berak, muntah ber namanya. Itu kan cairan banyak keluar tuh, ya. Pernah nggak? Muntah kemudian BAB, muntah kemudian BAB. Itu kalau tidak cepat dibawa ke rumah sakit dengan pertolongan, itu bisa isdet. Nah, kenapa bisa isdet? Karena terlalu banyak keluar cairan, bisa meninggal. Jadi banyak tuh anak bayi, ya kalau di kampung-kampung terutama, itu dia muntah ber, banyak keluar cairan dari muntah sama BAB. Orang tuanya nggak tahu, akhirnya lemes, itu anak meninggal. Tapi kalau langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dia diinfus, ya, dikasih cairan lagi, sehingga dia akan normal kembali. Begitulah pentingnya cairan di dalam tubuh. Dan karena itu begitu pentingnya minum, sehingga insya Allah tidak terjadi seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melindungi, membantu mengurangi berat badan. Nah, siapa yang gemuk? Siapa yang mau kurus? Nah, adakah yang mau kurus? Kalau udah kurus, no. Ya. Kalau orang gemuk, kepengen kurus, aku nih gemuk, pengen kurus, gimana sih caranya? Kok gemuk aja? Makannya udah dikit, udah puasa Senin Kamis, kok masih gemuk? Nah, cara gimana? Sebelum makan, minum dulu. Kalau udah minum kenyang nggak? Kenyang nggak? Kenyang kan? Jadi makannya sedikit. Itu kiat-kiat orang yang mau kurus, ya. Minum blok satu gelas. Wah, aku udah kenyang nih. Tapi belum makan. Makanlah, tapi jadi tidak banyak makan. Jadi sedikit. Itulah kalau orang ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau udah kurus jangan lagi, ya. Makan saja yang banyak, minum yang banyak. Insya Allah gemuk, ya. Kemudian tidur yang cukup. Apalagi? Terus apalagi untuk kesehatan kulit, ya. Jadi kita kalau banyak minum, kulit kita itu jadi basah. Ada apa? Coba dengarkan dulu, ya. Bentar lagi selesai. Ini belum ada 1 jam kok kalian udah nggak bisa diam, ya. Penting air. Untuk apa yang selanjutnya? Untuk kulit. Ya. Jadi untuk kulit, ya. Siapa yang kulitnya kering? Kalau kulit kering itu gampang keriput, mudah keriput. Nanti kalian masih muda udah keriput kulitnya, udah kayak orang tahu. Mau nggak seperti itu? Ya. Makanya minum yang cukup sehingga kulit itu jadi basah, ya. Jadi tidak cepat tua. Itulah gunanya air di dalam tubuh, ya. Kemudian yang terakhir juga untuk mencegah penyakit ginjal. Kalian pernah dengar nggak ada orang sakit ginjal, cuci darah? Pernah dengar nggak? Masya Allah, naudzubillah, jangan sampai terjadi pada kita. Jadi kalian tahu nggak apa yang dikatakan cuci darah? Pernah nggak? Kalian nggak alatnya kayak apa, kemudian orangnya kayak apa, sakitnya kayak apa? Pernah nggak lihat? Tapi pernah dengar? Itu penyakit berat dan gawat. Bahkan itu umurnya sama dokter bisa diponis. Ibu setahun lagi sudah tidak ada. Sudah diperkirakan sama dokter. Saking apa? Saking beratnya itu penyakit ginjal. Ya, ginjal itu kamu tahu nggak? Adanya di mana? Di kanan kiri ada 2 ginjal. Dia bentuknya itu kayak buah mete, kan? Buah mede. Kalau kamu motong sapi kambing ada situ buah ginjalnya. Nanti deh kita kasih lihat, ya.
Jadi begitu pentingnya ginjal, ya, sehingga jangan sampai rusak, jangan sampai sakit, jangan sampai bermasalah. Ada orang jual ginjal, ada. Jadi orang gagal ginjal, ya. Ginjalnya yang saya beli deh berapa miliar diambil untuk donor. Tapi semua ada orang mau, ada yang mau. Tapi naudzubillah ya, itu karena uang. Kamu mau nggak kalau dibeli ganjalnya? 2 miliar? Begitu mahalnya lah itu. Yang namanya alat-alat umum tidak kekuasaan Allah, ya. Nah, jadi kembali ke ginjal. Ginjal itu kalau kurang air akibatnya pertama, tahu nggak? Tidak bisa nyaring dengan sempurna. Kemudian bisa infeksi, bisa jadi gagal ginjal, bisa terjadi ini apa yang mengkristal itu batu ginjal. Sekarang Umi mau tanya, siapa yang suka nahan buang air kecil? Tunjuk tangan. Ada nggak? Aku buang air kecil, ntar dulu deh, males. Nah, apa lagi? Mulai sekarang jangan lagi ya. Mulai dari sekarang jangan lagi. Jadi kalau kamu lagi belajar, lagi dalam kelas, kalau mau buang air kecil, pamit sama ustadznya, itu boleh. Karena apa? Kalau ditahan buang air kecil, nanti akan mengendap garam-garam yang ada di dalam air seni itu akan mengkristal. Tahu nggak mengkristal? Jadi butir-butiran sehingga terjadilah batu ginjal. Kalau sudah batu ginjal, luar biasa sakitnya. Di dalam badan kita itu ada batu-batu ginjal. Pokoknya kamu nangis nggak berhenti-berhenti saking sakitnya. Karena itu kayak beling nanti di dalam, kayak beling. Beling itu kalau nyocok-nyocok dalam badan kita enak, sakit nggak? Banget sakitnya, banget ya. Makanya oleh karena itu mulai sekarang Akhwat dan Ikhwan jangan suka menahan mau buang air kecil. Kalau di jalanan, kalau kita naik mobil sendiri sama orang tua, Pak, saya mau buang air kecil, bilang suruh berhenti. Ya, di mana? Di mana? Di Alfamart juga bisa. Ada itu tempat buang air kecil. Atau di masjid juga bisa. Jadi jangan sampai air kecil kita ini ditahan sih. Tidak boleh. Mengakibatkan apa? Batu. Nah, kemudian ini cuci darah ya. Jadi cuci darah itu Umi udah lihat di rumah sakit besar, kecil, tua, muda. Itu ada yang sakit ginjal. Jadi bukan orang tua saja, anak kecil juga ada, anak remaja juga ada, seusia kamu juga ada. Jadi itu ada alat, di situ alat otak begitu kayak mesin, dan itu jalan muter situ. Jadi kita itu ditusuk-tusuk di badan, seperti mau diinfus, tau infus, ya. Jadi itu darah keluar lewat infusan, masuk ke dalam alat, di alat itu diproses, masuk lagi ke dalam tubuh kita. Begitulah berjam-jam, bisa 4 jam. Itu namanya cuci darah. Jadi bukan kayak cuci baju, ya, darahnya keluarin cuci nanti habis. Kalau begitu, jadi lewat mesin, darah dikeluarkan dari badan kita, kemudian masuk ke mesin, di situ diputar, diproses dengan obat-obatan, kemudian dikeluarkan lagi masuk ke dalam tubuh kita. Selama itu kita hanya rebahan saja. Tapi makan boleh, minum boleh. Begitulah manusia yang sudah kena gagal ginjal. Ngeri kan? Ngeri kan? Ngeri, Masya Allah. Itu taruhannya nyawa itu. Dan itu biasanya seminggu 2 kali. Harus ke rumah sakit. Kalau tidak ke rumah sakit, badannya lemah. Bahkan racun di dalam tubuh. Jadi racun itu selalu tidak bisa keluar karena ginjalnya bermasalah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu diberi kesehatan. Kesehatan apa? Jasmani dan rohani, ya. Kuat di dalam ibadah. Insya Allah kalian di sini penghafal Al-Quran, baca Quran pagi, siang, sore, malam. Ya. Insya Allah Allah selalu memberi kesehatan dan kekuatan. Ya, inilah orang-orang yang ada di pondok adalah orang-orang yang spesial.
Orang-orang spesial itu artinya orang-orang pilihan, orang-orang yang disayang Allah. Makanya di sana ada corona, di Jakarta di sini tidak ada. Alhamdulillah. Kalian dalam keadaan sehat semua, ya. Kalian juga lancar semua urusannya, baca Qurannya rajin. Itulah yang Umi senang melihat kalian selalu pondok. Nah, mungkin sampai sini saja dulu. Ada yang bertanya? Ini tanya lagi, sekali lagi terakhir ya. Perlukah minum? Belum. Seberapa minum? Bolehkah menahan air kecil? Tidak. Bagus, udah pintar ya. Paham ya? Ya. Nah, jadi kalau musim hujan minum atau tidak? Kalau tidak haus minum atau tidak? Kalau habis buang air kecil minum atau tidak? Habis olahraga? Habis makan? Mumtaz. Alhamdulillah. Mungkin sampai sini dulu ya. Kita baca kafaratul majelis. Alhamdulillah. Pulang dari sini minum, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.